Banjir dan tanah longsor kembali menerjang sejumlah wilayah di tanah air. Tak hanya merenggut nyawa, bencana ini juga menyebabkan kerugian material bagi warga yang terdampak. Nyatanya, berbagai bencana ini disebabkan perubahan iklim imbas ulah manusia. Salah satunya akibat pengundulan hutan atau deforestasi. Menyikapi ancaman besar dari perubahan iklim ini, Presiden Joko Widodo menegaskan komitmen Indonesia untuk menangani masalah global ini. Dalam pidatonya di KTT Perubahan Iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia, Jokowi membeberkan klaim pencapaian Indonesia dalam menangani perubahan iklim. Klaim tersebut diantaranya menurunkan angka deforestasi serta kebakaran hutan dan lahan. Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim. Laju deforestasi turun signifikan terendah dalam 20 tahun terakhir. Kebakaran hutan juga turun 82% di tahun 2020. Indonesia juga telah memulai rehabilitasi hutan mangrove seluas 600.000 hektar sampai di 2024 terluas di dunia. Merujuk data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sepanjang tahun 2020, luas lahan berhutan di seluruh daratan Indonesia tercatat seluas 95,6 juta hektar atau 50,9% dari total daratan. Dari luas lahan tersebut, pemerintah mengklaim laju deforestasi di periode 2019 hingga 2020 turun signifikan hingga 75% dibanding periode sebelumnya. Meski begitu, klaim capaian pemerintah tersebut bukanlah tanpa kritik. Salah satunya datang dari organisasi lingkungan hidup Greenpeace. Capaian yang dibeberkan Jokowi di KTT Perubahan Iklim disebut Greenpeace hanya klaim sepihak dari pemerintah. Pasalnya, pembabatan hutan di tanah air justru meningkat selama 10 tahun terakhir. Deforestasi justru kian marak imbas dikeluarkannya izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan maupun non-pertambangan. Sedangkan tren penurunan deforestasi yang diklaim pemerintah tidak lepas dari situasi sosial politik dan pandemi yang berdampak pada terhambatnya aktivitas pembukaan lahan. Jadi ada peningkatan justru. Itu merupakan fakta dan kami menggunakan data-data dari Kementerian LHK sendiri bahwa sebenarnya penurunan deforestasi itu sendiri harus dipertanyakan pada periode yang lebih panjang. Menurut Greenpeace, Indonesia sebagai salah satu pemilik hutan terbesar di dunia sepatutnya bisa menjadi contoh bagi negara lain untuk mewujudkan nol deforestasi tanpa harus bergantung pada dukungan internasional. Sementara terkait kebakaran hutan yang diklaim menurun jumlahnya, Greenpeace juga punya pendapat lain. Sebab penurunan angka kebakaran hutan dan lahan lebih banyak dipengaruhi faktor alam. Tahun basah, terutama di 2020 adalah tahun basah. Ada dampak La Nina yang signifikan, yaitu membuat terjadi peningkatan curah hujan, artinya tahun yang basah untuk Indonesia. Nah, kalau kita cermati, tentunya tahun basah itu secara natural, secara alami, itu memang menghalangi kebakaran hutan. Jadi saya harus bilang bahwa bukan sepenuhnya upaya pemerintah, walaupun kita tetap mengapresiasi upaya-upaya pemerintah untuk mengurangi kebakaran hutan. Permasalahan hutan sejatinya erat dengan kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya. Jika hutan dibabat tanpa pertimbangan yang matang, risikonya bukan hanya berdampak pada populasi satwa di dalamnya, tapi juga berdampak kepada perubahan iklim dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV.